Shalom adik-adik. Shalom. Berjumpa lagi dengan kakak-kakak di sini. Ada Kak Presya dan juga ada Kak Delsi dan ada Kak Tanto. Nah, sekarang kami di sini akan menemani adik-adik di rumah untuk mengikuti ibadah. Tapi sebelumnya ada tata tertibnya. Adik-adik pasti sudah ingat ya. Tapi kita di sini mau mengingatkan lagi. Tata tertib yang pertama apa Kakak Delsi? Yang pertama harus sudah mandi dan berpakaian rapi seperti kakak-kakak di sini nih. Nah, untuk yang kedua, kalau lagi ibadah adik-adik di rumah itu gak boleh ya sambil bawa makanan atau sambil bawa mainan. Dan ada loh tata tertib yang terakhir, yaitu apa Kakak Delsi? Harus sudah menyiapkan Alkitabnya. Betul itu. Nah, sudah pada tahu kan tata tertibnya? Sekarang kita akan mulai ibadahnya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami semua dapat menghirup udara segar kembali. Tuhan, sebentar kami akan mengikuti ibadah anak online Tuhan. Kiranya Engkau memberkati adik-adik yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah ini, dan juga berkati para kakak-kakak yang melayani. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus itu selalu manggil kita kan? Dan kalau kita dipanggil sama Tuhan, kita harus menjawab dong. Dan juga harus mendengarkan. Nah, kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya, oke? Musik Kak Tanto. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Nah, Tuhan Yesus kan amat sangat cinta pada kita semua. Dan adik-adik di rumah itu harus selalu dengar-dengaran kepada siapa Kak? Tuhan Yesus. Dan juga kepada orang tua kita yang ada di rumah. Kak Tante, kita nyanyikan pujian anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, nurut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar
kita sudah selesai untuk memuji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa persiapkan Alkitabnya, duduk yang manis, dan sebelumnya kita akan naikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami semua dapat memuji nama-Mu, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini dapat memberkati kami semua, baik yang ada di sini maupun adik-adik yang ada di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Ayo semua hamba-hambaku, mari datang kemari. Iya Tuan. Baik Tuan. Ada yang bisa kami bantu, Tuan? Hari ini saya akan memberi sesuatu yang spesial buat kalian bertiga. Nih, buat Eca 5 talenta, buat Arni 2 talenta, dan buat Delsi 1 talenta. Silakan kalian gunakan uang ini untuk berkarya supaya kalian berhasil. 1 minggu ke depan aku akan datang lagi. Baik, Tuan. Terima kasih. Setelah beberapa lama kemudian. Eca, Arni, Delsi, aku datang. Kalian apa kabar? Puji Tuhan, baik Tuan. Lihat, aku sudah bekerja dengan penuh semangat dan akhirnya berhasil. Iya Tuan, puji Tuhan aku juga baik. Aku juga sudah berusaha sampai berhasil dan mendapat 4 talenta. Maaf, Tuan. Ini yang Tuan berikan kepadaku yaitu 1 talenta, lalu menyembunyikan dengan baik. Karena aku sangat takut kalau uang ini hilang. Pasti Tuan akan marah. Iya kan? Eca, Arni, kamu adalah hamba yang baik dan setia. Kalian berdua sudah bertanggung jawab dan selalu semangat hingga kalian bisa berhasil. Dan kamu Delsi, kamu sudah aku beri tanggung jawab 1 talenta. Tetapi kenapa masih tetap 1 talenta? Ini bukti
bahwa kamu tidak berbuat apa-apa. Dan sebagai akibatnya kamu juga tidak apa-apa. Ya, Tuan, masa aku nggak dapat apa-apa sih? Aku kan udah menyembunyikannya dengan baik agar Tuan tidak marah. Kok malah kena marah sih? Aku kan pengen dapat yang banyak kayak teman-temanku. Pengen dapat 10, 4, 8. Sudah saya bilang, kamu harus mengembangkan 1 talenta tadi untuk bisa menjadi 2. Karena kamu tidak berbuat apa-apa, akibatnya kamu tidak memperoleh apa-apa. Sudah, titik. Tidak ada perdebatan lagi. Yes, akhirnya kita berhasil. Nah, adik-adik gimana? Wow, pasti adik-adik bertanya-tanya, gimana nih? Apa ya tadi ceritanya ya? Pasti adik-adik bertanya kan? Nah, Kak Warni kasih tahu, tema kita hari ini adalah bertanggung jawab. Wow, tadi adik-adik sudah lihat Kak Eca sama Kak Warni bertanggung jawab. Tadi siapa yang gak bertanggung jawab, ada yang tahu? Kak Delsi. Itu hanya peraga ya adik-adik, supaya kita bisa mengerti. Nah, di Alkitab juga ada yang siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang tidak. Adik-adik sudah buka Alkitabnya? Sudah bawa Alkitabnya? Kita bisa buka di Matius pasal 25. Matius itu jangan lupa ada di Perjanjian Baru. Adik-adik nanti bisa baca dari ayat 14 sampai ayat ke-30. Nah, untuk adik-adik yang bisa baca, bisa dibaca. Untuk adik-adik yang masih belum bisa baca, bisa minta tolong sama papa atau mama atau kakak di rumah untuk dibacakan supaya adik-adik tahu, wow, ternyata masalah bertanggung jawab itu ada di Alkitab. Oke. Nah, sekarang Kak Warni mau mengingatkan adik-adik apa yang harus kita pelajari dalam bertanggung jawab. 1, sama seperti kalau Bapak Ibu guru memberikan tugas sekolah, adik-adik mengerjakan dengan baik sampai selesai, atau justru adik-adik tidak mengerjakan sama sekali. Nah, siapa yang mengerjakan sampai selesai pasti akan mendapatkan nilai yang bagus. Tapi kalau adik-adik tidak bertanggung jawab, tidak menyelesaikannya sampai selesai, pasti adik-adik juga mendapatkan nilai yang tidak bagus. Bahkan kalau tidak mengerjakan sama sekali, pasti adik-adik tidak dapat nilai. Nah, itu namanya bertanggung jawab. Menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan tugas sampai selesai. Mama papa di rumah misalnya minta tolong sama adik-adik. Adik, nanti tolong mama untuk menyapu rumah ya. Oke mama. Tapi tidak dikerjakan. Tidak dikerjakan asal-asalan. Sapunya ditaruh sembarang. Tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu namanya tidak bertanggung jawab. Sama kalau mama minta tolong. Adik, nak, nanti bersihkan tempat tidurnya ya. Iya mama, tapi ternyata tidak dibersihkan. Nah, itu namanya tidak bertanggung jawab. Bagaimana anak yang bertanggung jawab? Membersihkan tempat tidur dengan baik, menyapu rumah dengan baik, seperti permintaan papa mama. Nah, sama dengan kita mengikuti ibadah sekolah minggu. Kalau adik-adik mengikuti sekolah minggu dengan baik dari awal sampai selesai, itu namanya adik-adik bertanggung jawab. Tapi kalau adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu, pas lagi firman, adik-adik main sebentar. Nah, pas lagi nyanyi-nyanyi malah adik-adik duduk. Nah, itu namanya tidak bertanggung jawab.
Gimana supaya adik-adik bisa bertanggung jawab? Mengikuti ibadah dari awal, bernyanyi. Kalau kakak-kakak suruh tepuk tangan, adik-adik harus tepuk tangan. Kalau kakak-kakak suruh berdoa, lipat tangan, tutup mata, adik-adik juga harus lipat tangan dan tutup mata. Nah, itu namanya bertanggung jawab. Itu saja yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita. Wow, kita buka lagi di Roma pasal 14. Roma pasal 14 ayat yang ke-12. Sudah ketemu semuanya? Ya? Sudah, kakak-kakak yang bisa baca bisa bareng-bareng sama Kak Warni ya. Kita baca dari alamatnya, ayatnya, terus kita baca sama-sama. Oke, sudah siap? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Roma pasal yang ke-14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah, kepada Tuhan. Nanti adik-adik bisa membaca lagi sampai benar-benar hafal. Jangan lupa tema kita hari ini, ada yang tahu? Ada yang nggak lupa? Bisa angkat tangannya, bisa disebut. Betul, bertanggung jawab. Mengikuti ibadah dari awal sampai selesai. Mengerjakan tugas sampai selesai. Sehingga mendapatkan nilai yang bagus. Oke, silakan ditaruh Alkitabnya. Alkitabnya bisa ditutup kembali. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Lalu kita mau berdoa. Adik-adik sudah siap semuanya? Lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan dan cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh kami lihat untuk hari ini. Kiranya kami semua belajar untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab, mengerjakan tugas sampai selesai, hingga kami mendapatkan nilai yang bagus Tuhan. Bertanggung jawab, mengerjakan tugas yang diberikan papa mama. Bertanggung jawab juga mengikuti ibadah dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami, adik-adik yang mengikuti ibadah hari ini, Tuhan berkati, berikan kesehatan, sukacita, terlebih semangat untuk tetap setia mengikuti ibadah. Berkati juga papa mama kami, kiranya papa mama tetap sehat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Berkati kakak-kakak yang mengikuti ibadah, yang pelayanan hari ini, kiranya kakak-kakak di Pondok Kids juga tetap semangat melayani Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, kiranya bangsa ini dipulihkan Tuhan, dan kami boleh ibadah seperti biasa, kami juga boleh sekolah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua teman-teman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye adik-adik, sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Salam. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tadi di firman Tuhan dikatakan kalau kita semua itu harus bertanggung jawab. Dan sekarang sebelum kita menutup ibadahnya pada kali ini, kita akan menaikkan satu lagi pujian yang mengatakan, aku anak sekolah minggu ceria selalu. Aku anak sekolah minggu ceria selalu, karena Yesus memberi sukacita di hati, iman kuat di dalam Tuhan. Setiap hari baca firman Tuhan, kasih Yesus abadi.
surga. Kasih Yesus abadi. Aku anak sekolah minggu, ceria selalu, karena Yesus memberi sukacita di hati. Iman kuat di dalam Tuhan, setiap hari baca firman Tuhan. Kasih Yesus abadi. Aku dapat mahkota. B, bersama Yesus di surga. C, cinta Yesus mulia. D, damai di bumi dan di surga. Kasih Yesus abadi. Aku dapat mahkota. B, bersama Yesus di surga. C, cinta Yesus mulia. D, damai di bumi dan di surga. Kasih Yesus abadi. Kasih Yesus abadi. Kasih Yesus abadi. Selesai sudah ibadah kita pada pagi kali ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Shalom.